Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. Salawat bering salam kita sampaikan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Mahasiswa, mahasiswi, para pendengar yang berbahagia, syukur alhamdulillah. Pada kesempatan ini kami atas nama dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang mengajar pada Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau memberikan tugas kepada tiap-tiap mahasiswa, mahasiswi kiranya dapat membawakan atau mempresentasikan suatu topik yang menarik yang berkenaan dengan materi-materi atau kandungan-kandungan yang terdapat di dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Kami atas nama pengampu mata kuliah, sudah saatnya mahasiswa-mahasiswi yang masuk kelompok Gen Z ataupun milenial di zaman digital ini serba transformasi dan pengaruh globalisasi sanggup tampil, sanggup mempresentasikan kemampuan dirinya untuk bisa mengukur sejauh mana kapabilitas maupun kepercayaan diri yang dimiliki oleh masing-masing mahasiswa. Semoga tampilan-tampilan dari mahasiswa-mahasiswa ini nantinya dapat memberi suatu pencerahan dan juga bermanfaat sekaligus introspeksi, evaluasi demi kemajuan, perubahan ke depannya. Demikian yang dapat disampaikan. Sekali lagi kami sampaikan selamat mengikuti, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruqayyah Hanisa Batubara, NPM 239110161, kelas 1G Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau. Mata kuliah ini diampu oleh Dr. Abdul Tholib SH.MCL. Video saya yang berjudul Kasus Korupsi di Indonesia, Penyebab, Bentuk, dan Hambatan. Kasus korupsi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan luar biasa karena bisa berdampak kepada banyak hal, mulai dari perekonomian negara, kesejahteraan warga, pemenuhan HAM, hingga akses terhadap kebutuhan dasar warga negara. Ironisnya, jumlah kasus korupsi tidak pernah hilang. Menurut data dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau biasa disebut dengan KPK, dari tahun 2004 hingga saat ini, ada 1.310 kasus, 79 diantaranya terjadi di tahun ini. Sementara itu, Indeks Persepsi Korupsi atau biasa disebut dengan IPK tahun 2022, Indonesia meraih nilai 38 dan berada di peringkat 96 dari 180 negara. Artinya, pemerintah masih perlu melakukan pembenahan dalam penanganan kasus korupsi yang dilabeli sebagai kejahatan luar biasa ini. Di sisi lain, data tersebut menunjukkan bahwa budaya korupsi masih menjadi musuh utama bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dalam artikel kali ini, kita akan mengenal lebih jauh kasus korupsi di Indonesia. Mulai dari pengertian, penyebab, hingga hambatan. Pengertian korupsi. Kata korupsi dalam KBBI adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Penyebab korupsi di Indonesia. Sebenarnya, apa yang menjadi penyebab utama korupsi di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan ini, butuh kajian yang mendalam. Namun, secara garis keras dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah faktor internal. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal adalah sikap dan sifat individu, sementara
Faktor eksternal adalah pengaruh dari luar atau dari lingkungan pihak luar. Bentuk-bentuk korupsi menurut Undang-Undang Korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan perubahannya merumuskan 30 bentuk korupsi yang kemudian disederhanakan lagi menjadi 7 kelompok. Hambatan pemberantasan kasus korupsi di Indonesia. 3 hal yakni hambatan kultural, hambatan instrumental, dan hambatan manajemen. Baik, terima kasih. Sekian video dari saya. Jangan lupa subscribe and like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.